dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai implementasi psikologi positif bagi mahasiswa. Bersama saya, Ikadek Galung Mahendra. Saya Sandi Kurniawan. Saya Rulianto. Saya Nur Aziza. Saya Novita Omar. Psikologi positif adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal positif yang ada dalam diri manusia. Jika psikologi positif abad 20 hanya membahas tentang berbagai penyakit mental dengan tujuan memperbaiki penyakit mental tersebut. Maka dari itu, psikologi positif menampilkan hal-hal yang indah dalam diri manusia dengan tujuan meningkatkan kebahagiaan dalam diri manusia. Ilmu psikologi positif adalah cabang ilmu baru psikologi yang makin berkembang, di mana menurut pandangannya hidup itu harus memiliki suatu kebermaknaan. Psikologi positif berakar dari psikologi humanisme yang pada dasarnya hanya membahas tentang kebahagiaan dan kebermaknaan. Tujuan psikologi positif. Salah satu tujuan utama psikologi positif adalah menciptakan alat dan teknik untuk kesejahteraan dan kesehatan psikologi yang berdampak pada individu, hubungan mereka dengan orang lain, dan kesehatan fisik. Menurut Margin Slim, tujuan dari psikologi positif adalah untuk mengubah perilaku dalam fokus psikologi dengan hanya memperbaiki hal-hal terburuk dalam hidup dan juga membangun ikatan yang positif. Berpijak pada 3 pilar utama. Yang pertama, emosi positif. Yang kedua, karakter positif. Dan yang ketiga yaitu institusi positif. Yang pertama, emosi positif. Emosi positif merupakan pencapaian khusus dari psikologis positif. Seseorang yang telah mencapai kebahagiaan ialah seseorang yang dianggap telah mencapai emosi positif tersebut. Namun, orang yang bahagia ini tidak harus mengalami semua atau sebagian dari kebahagiaan tersebut. Ada 3 macam emosi positif. Yang pertama, emosi yang ditujukan pada masa lalu, seperti merasa bangga, puas, dan tenang. Yang kedua, emosi yang ditujukan pada masa depan, seperti merasa optimisme, percaya diri, kepercayaan, dan keyakinan. Yang ketiga, yaitu emosi yang ditujukan pada masa sekarang, seperti kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniah, dan gratifikasi. Yang kedua, karakter positif. Kebajikan dan kekuatan merupakan unsur utama pembentuk pilar kedua dari psikologis positif. Kebajikan adalah nilai-nilai universal yang telah diakui oleh sebagian besar agama dan tradisi filsafat dari seluruh dunia. Nilai-nilai universal tersebut terdiri dari kearifan dan ketangguhan, keberanian, cinta dan kemanusiaan, kesederhanaan, keadilan, serta spiritualitas dan transendensi. Yang ketiga yaitu institusi positif. Institusi positif merupakan struktur yang lebih besar dari individu yang mendukung karakter positif ini, sehingga melahirkan emosi positif tersebut. Adapun contoh dari institusi atau lembaga positif, seperti ikatan keluarga dan masyarakat yang teguh, kebebasan pers, demokrasi, pendidikan, serta jaringan pengaman ekonomi. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketiga pilar ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pilar pertama sebagai gambaran dari kebahagiaan yang akan dicapai, yaitu emosi positif. Pilar kedua dan ketiga merupakan pilar pendukung yang pada akhirnya akan menghasilkan emosi positif ini. Artinya, kebahagiaan akan tercapai jika manusia itu merasakan kebahagiaan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan untuk mencapai semua itu, perlu dilakukannya pengembangan karakter dan institusi positif.
Saya akan menjelaskan tentang contoh di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai ritual dapat dilakukan untuk mengembangkan kekuatan kita. Kita mulai merefleksikan kekuatan dan kelemahan kita. Kita bisa mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan dan mengembangkannya. Kemudian, kita meluangkan waktu di awal hari kita dan di akhir hari kita untuk mensyukuri hal-hal dalam kehidupan kita. Kita mengajak orang-orang yang kita sayangi, keluarga dan teman-teman untuk jalan bersama, menikmati aktivitas menyenangkan lainnya. Kita menonton video lucu dan menginspirasi, dan kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Alihkan fokus pada hal negatif ke hal positif. Kebanyakan orang umumnya cenderung terhadap hal, kejadian-kejadian, dan emosi-emosi negatif dan melupakan yang positif. Karena itu kerap dilakukan untuk mengalihkan agar sikap seorang berpindah ke yang positif. Salah satu cara untuk mengalihkan sikap positif adalah dengan menggunakan teknik pengalihan fokus ke aspek-aspek positif kehidupan. Sebagai contoh dari teori tersebut yaitu ketika individu mengalami kegagalan berulang kali dalam mendapatkan pekerjaan, maka individu tersebut mempercayai bahwa dirinya ditakdirkan untuk menjadi individu yang gagal. Implementasi psikologi positif bagi mahasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa implementasi itu sendiri berarti suatu penerapan atau rencana yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah, implementasi psikologi positif diharapkan mampu mahasiswa untuk mengembangkan sikap positif dari dalam dirinya. Kita ini selaku mahasiswa itu tentunya harus mampu menerapkan yang namanya growth mindset. Nah, apa sih itu growth mindset? Growth mindset itu sendiri berarti suatu cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri, lingkungan, maupun itu dengan dunia lain. Nah, dari growth mindset inilah kita bisa mengetahui sikap positif atau psikologi positif di dalam diri kita. Perlukah mahasiswa menerapkan yang namanya growth mindset? Nah, jawabannya perlu, karena mahasiswa saat ini sudah memasuki dunia perkuliahan, bukan lagi kita berada di jenjang SMA. Maka dari itu, growth mindset ini sangat penting dalam mengembangkan sikap positif dalam diri mahasiswa. Nah, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, sikap positif ini dapat menunjukkan kita bagaimana rasa percaya diri kita dalam melakukan suatu pendapat atau argumen-argumen dari teman. Nah, growth mindset ini dapat melatih kita untuk mengembangkan sikap dan perilaku, karakter, dan keberanian kita untuk melakukan sesuatu. Bagaimana cara membentuk growth mindset untuk mahasiswa? Nah, ini tentunya sangat mudah dilakukan. Ada 3 cara yang bisa membentuk growth mindset bagi mahasiswa. Yang pertama ini yaitu berdoa. Nah, kita sebagai makhluk sosial atau makhluk Tuhan, pastinya kita tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, kita harus berdoa. Yang kedua, melakukan latihan. Latihan ini sangat penting untuk menerapkan sikap-sikap positif di dalam diri kita. Dan yang ketiga, itu harus memiliki tujuan. Nah, tujuan ini sangat penting. Apapun masalah yang dihadapi, pasti akan bisa berubah. Nah, begitupun dengan tujuan hidup atau mengembangkan growth mindset dalam psikologi positif. Nah, ini sangat penting bagi seorang mahasiswa untuk memiliki tujuan. Nah, karena tujuan ini yang akan menentukan apakah berhasilnya growth mindset dalam psikologi positif bagi mahasiswa. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Arigato gozaimasu. Ela veio por baile de shortinho pra exibir o bom baile de shortinho pra exibir o Karena itu kerap dilakukan agar tidak harus mengalami atau sebagian tidak harus mengalami sebuah emosi psikologis positif.
Perlukah mahasiswa menerapkan yang namanya growth mindset? Nah, jawabannya perlu. Salah satu tujuan utama psikologi positif adalah Pô, baile de shortinho pra exibir o baile de shortinho pra exibir o